Kalian sering kali kan dengar kecelakaan, terus tempat kecelakaan itu jadi tempat mistis-mistis, angker gitu. Kayak jembatan ini. Jembatan yang mau kita bahas kali ini. Jembatan Senampet yang terletak di daerah Aceh. Jadi, jembatan ini tuh udah gak asing lagi buat pengguna jalan nasional yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh. Bahkan, jembatan ini terkenal dengan sosok hantu Halimah yang kerap kali menampakkan wujudnya. Jadi guys, hantu Halimah ini disebut menjadi pengganggu para pelintas jalan gitu. Bahkan hantu Halimah ini kerap menjadi kambing hitam terjadinya kecelakaan lalu lintas di sana. Kabar yang beredar di masyarakat, hantu Halimah tewas dibunuh usai diperkosa. Terus jasadnya dibuang di sekitar lembah jurang Senampet dekat jembatan tersebut. Konon, Halimah mengalami nasib tragis itu pada tahun 1980-an. Jadi kan, waktu itu umurnya Halimah ini masih 18 tahun gitu lah. Dia jalan sendirian mau pulang kan. Tapi pas asik-asik jalan, tiba-tiba dia itu diculik, terus diperkosa. Jadi dia ini masih gentayangan karena nggak tenang gitu lah kan arwahnya. Dia masih gentayangan untuk membalaskan dendamnya. Konon katanya, Halimah sengaja menampakkan wujudnya itu. Kabarnya dia bersama dengan para dedemit-dedemit lainnya gitu kan, kawanan, join lagi itu menjadi penunggu jembatan itu. Jalur ini pun memang cukup rawan. Di sisi kanan dan kiri jembatan kembar itu masih banyak gitu rimbunan pepohonan. Belokannya tajam, curam, seringkali bikin pengguna jalan di situ akhirnya kecelakaan. Jadi banyaklah cerita-cerita mistis di situ. Termasuk adalah dua ini ceritakan. Pernah adalah orang lewat situ dari Loksemawe, ya kan, Loksemawe gitu lah tulisannya. Orang itu mau ke Banda Aceh kan, jadi naik mobil sedan lah kan sama suaminya. Karena capek, orang itu istirahat lah di kota Sigli. Terus sekitar jam-jam 10 malam gitu dilanjutkannya lah lagi ini perjalanannya kan. Sampai di pegunungan Lembah Sewelawe, udaranya tuh udah mulai dingin gitu kan. Udah ada lah ini rasa-rasa serem-seremnya, merindingnya gitu. Jam 11 malam orang itu sampai lah kan di jembatan Senampet itu. Dibelokan sebelum masuk jembatan, mobilnya orang ini tuh kayak berat gitu lah, berat, mau dijalankan berat kali lah gitu. Tapi orang itu mikirnya masih positif, dikiranya itu gara-gara tanjakan jadi rasanya berat. Mobilnya pun lajunya tuh dia biasa aja lah, kayak tanjakan biasa, kayak mana gitu lah kan. Nggak ada kesan yang aneh-aneh lah di pikiran orang itu. Tapi kan, waktu mobil ini dirasa lah makin berat, loh kok makin berat gitu lah kan. Perasaan orang ini tuh kok makin berat ya disetir gitu lah kan. Rupanya tiba-tiba makhluk hitam lewat guys dari depan kaca itu. Dari depan kaca mobil orang ini sebelah kanan lewat lah itu si hitam-hitam itu kan. Terus matanya si perempuan ini tuh jadi gelap, nggak nampak lah dia, nggak nampak apa-apa. Mulutnya dia itu nggak berhenti yang ngucap istighfar sama baca-baca ayat Al-Quran gitulah, buat ngisir-ngisir itu yang jelek-jelek itu. Tapi pikiran si laki ini masih tetap fokus sama nyetir mobil. Padahal perempuannya ini udah takut kali, udah gugup kali gitu kan. Tapi pas sampai di rumah kan guys, diceritakan lah ini kejadian yang dialami sama si bini ini tadi kan ke suaminya, ke lakinya. Tapi si lakinya ini nggak percaya guys. Padahal itulah yang ditengoknya dia yang hitam-hitam tadi diceritakan, nggak percaya guys. Ada lagi cerita ini satu lagi kan. Jadi waktu itu pernahlah ada konflik di daerah itu, banyaklah mayat yang nggak tahu lah identitasnya itu di mana kan, nggak ditemukan lah identitasnya itu di jurang bawah jembatan Senampet itu kan. Terus pernah ada lagi sekali waktu pernah ada lah mayat tergeletak. Waktu itu nggak ada yang berani ngambil.
Tapi ada laki-laki dewasa yang bekerja di Palang Merah Indonesia ngambil mayat itu kan, terus diantarkannya lah pakai mobil ambulan. Kondisi mayat ini sedikit mengeluarkan bau sedap gitu. Sampai di rumah, mayat itu pun langsung disambut sama warga, langsung disambut lagi sama yang punya rumah, sama keluarga. Stres lah kan orang itu, jerit-jerit lah. Terus yang sopir ini tadi udah capek, udah lemah, minta izin dia sama keluarga mayat ini untuk pulang lah lagi. Tapi kan guys, pas dia itu masih ngendarain mobil, terkejutlah dia. Ada sosok laki-laki berdiri pas di depannya. Rupa-rupanya sosok ini tadi itu mayat yang ditolongin dia tadi guys. Jadi kayak mana lah itu perasaannya. Mayat ini tadi itu jumpain dia itu buat minta apa, buat minta terima kasih gitu karena udah ditolongnya pulang. Makasih ya udah ngantar aku pulang, gitulah kira-kira. Nah, itu dia kisah misteri tentang jembatan Cinampet di Aceh guys. Jadi gimana menurut kalian? Kalau memang kalian itu ada cerita-cerita horor lainnya kan, bagikanlah weh di bawah weh. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe sebelum meninggalkan channel ini ya weh.